Baik, jadi ini sebuah inovasi yang baru di mana kurikulum 2013 akan berganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Artinya kita tekankan kepada pemerintah agar benar-benar mensupport, mendukung untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini, khusus di Kota Pekanbaru ini, agar benar-benar dunia pendidikan bisa lebih maju. Kemudian pemerintah Kota Pekanbaru, di mana anggaran pendidikan yang begitu besar, kita harapkan agar memperhatikan sumber daya manusia, tidak hanya infrastruktur ya. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini semua tersosialisasikan dan terlaksanakan untuk guru-guru agar dilakukan berupa pelatihan atau training mengenai kurikulum belajar ini, agar guru-guru benar-benar mantap menerapkan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan konsep-konsep kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena kurikulum ini adalah membuat siswa lebih berinovasi ya, agar konsep-konsep itu lebih mudah dimengerti, kemudian benar-benar diterapkan oleh guru di dalam ruang kelas. Jangan berlarut-larut kurikulum yang lama, karena kurikulum Merdeka Belajar ini disiapkan pemerintah adalah untuk menghadapi tantangan zaman yang saat ini, terlebih di zaman digital ini ya. Mampu anak-anak ini menerima pembelajaran dengan gurunya lebih leluasa, seperti itu. Ini ketika ini kan sebelumnya COVID nih Bang kan, lalu diganti dengan kurikulum baru. Ini apakah tidak terjadi kesulitan pelajar untuk apakah ini menerima kurikulum baru ini Bang? Baik. Jadi setahu saya kurikulum Merdeka Belajar ini dari pemerintah pusat itu benar-benar lebih fleksibel ya. Karena itu diterapkan tidak langsung untuk semua kelas. Jadi yang pertama kelas 1 dulu, kemudian kelas 4 SD, kemudian kelas 7 dan kelas 10 kalau saya tidak salah ya. Nah, artinya leluasa, tidak langsung plok semua berubah, tidak. Artinya kan bertahap. Nanti kelas-kelas yang sudah ditentukan bertahap, sedangkan kelas yang di atasnya itu masih menggunakan kurikulum lama. Dan ini nanti diharapkan 3 tahun ke depan baru semua bisa terlaksana kurikulum Merdeka Belajar ini. Sekolah sebenarnya diberikan leluasa untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan minat bakat siswa. Ini juga saya belum melihat di Pemko Pekanbaru ini apa yang menjadi program-program unggulan untuk tercapainya prestasi di dunia pendidikan ini. Saya pengennya sih di sekolah-sekolah itu dilakukan tes minat bakat anak yang kelas 9, dilakukan tes minat bakat anak semua siswa kelas 9 khusus Kota Pekanbaru, diadakan tes minat bakat anak sehingga anak-anak ini mengetahui, mengenali potensi dirinya dan siap untuk mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan zaman ini, dan mengetahui bagaimana pola belajarnya, bagaimana yang sesuai dengan kepribadiannya dan cita-citanya. Jadi ini dibekali dengan tes minat bakat, misal kelas 9 ini tes minat bakat seluruhnya, dan mereka sudah siap, artinya mereka kita hantarkan untuk jenjang pendidikan yang SMA. Jadi ini saya kira nggak begitu mahal, tetapi manfaatnya saya kira begitu baiklah. Artinya anak-anak ini benar-benar dipersiapkan. Ini saya lihat di Pemko Kota Pekanbaru khususnya
belum ada terobosan-terobosan untuk peningkatan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan untuk anak-anak kita, yang dimana nanti Kota Pekanbaru ini akan kita titipkan kepada mereka. Bahkan untuk 10-20 tahun ke depan setelah kita tidak zamannya lagi, mereka yang akan mengisi, maka anak-anak ini yang perlu kita persiapkan agar mereka benar-benar mantap untuk meneruskan pembangunan Kota Pekanbaru ini, meneruskan citra baik Kota Pekanbaru ini, dan menaikkan nilai pendidikan di Kota Pekanbaru ini. Jadi kita harapkan itu benar-benar pengembangan sumber daya manusia, baik gurunya dan siswanya. Dan kalau bisa lagi, orang tua siswa juga harus diberikan, apakah berupa seminar parenting, agar benar-benar orang tua ini juga mempersiapkan anaknya. Karena kalau bicara tentang pendidikan ini, semua terlibat. Oke.